Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ada yang ikhwan yang nanti tentang masalah itikaf ya ikhwan. Masalah itikaf seperti biasa di Masjid Ali bin Abi Thalib, kita nggak ada dan nggak akan dibentuk panitia, nggak akan bentuk panitia khusus. Siapa yang mau itikaf, itikaf, gitu aja. Kita mengizinkan dengan syarat barakallahu fikum, orangnya jelas identitasnya. Kalau emang dia dari kalangan ikhwan, dikenal dari pondok mana, dari ma'had mana, atau muridnya ustaz siapa. Yang jelas, yang penting barakallahu fikum identitasnya jelas, lah bahas nggak ada masalah. Kita mengizinkan untuk i'tikaf. Dan juga yang kedua yang penting, dia benar-benar melaksanakan syurutul i'tikaf, menyibukkan diri dengan qiraatul Quran, dengan zikrullah azza wa jal. Jangan i'tikaf bawanya laptop, repot pak. Atau enggak bawa laptop tapi bawa HP yang mungkin ada TV-nya, ada jaringan internetnya, siang malam di internet. Kalau yang seperti ini membayar kontrak nanti. Cuma numpang aja. Kita lihat barakallahu fikum, dia i'tikaf, barakallahu fikum, benar-benar konsentrasi untuk banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fadhal, enggak ada masalah. Kita enggak akan melarang siapapun untuk i'tikaf di tempat ini. Yang penting barakallahu fikum jelas identitasnya. Bahkan kita tahu juga ya ikhwan, sebagian ikhwan kita di bulan puasa seperti ini barakallahu fikum, ada yang sama sekali dalam hal ekonomi enggak ada pemasukan. Dari dulu barakallahu fikum kita juga mengizinkan kalau ikhwan mungkin mau dagang tetapi di luar masjid, di luar pagar masjid, karena antum tahu sendiri halaman parkir penuh dengan motor, sebelah juga penuh dengan mobil. Mungkin di depan pagar kita pun mempersilahkan barakallahu fikum, enggak punya hak untuk melarang. Dan karena kita tahu juga barakallahu fikum bagaimana ekonomi sebagian ikhwah, sebagian teman, sementara dia mungkin ingin mendapatkan sedikit rezeki untuk tambahan barakallahu fikum menjelang Idul Fitr, kita enggak bisa melarang. Dan bahkan barakallahu fikum, kalau ikhwan mau barakallahu fikum mau dagangan, kita dukung barakallahu fikum mungkin dengan meminjamkan listrik dari masjid. Amma kita larang tidak benar cara seperti ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan ini termasuk ta'awun. Kita membantu saudara kita seorang muslim seperti nanti dalam hadis yang akan kita baca nanti. Kita enggak bakal melarang, bahkan barakallahu fikum fadhal kalau ada yang mau menggelar barang dagangan di luar pagar masjid, entah mungkin di atas di samping pagar masjid barakallahu fikum, mau ditutup pakai papan gotnya atau dipasang terpal, terserah, fadhal barakallahu fikum. Kita enggak bisa melarang dan bahkan mendukung. Karena kita semua di sini bukan orang kaya semua, Pak. Ada orang yang dapat rezeki sebelum bulan Ramadan dia biasa jualan. Masuk bulan Ramadan enggak bisa jualan. Kasihan anak dan istrinya dan dianya sendiri barakallahu fikum. Sehingga fadhal kalau ada yang mau
berinisiatif dari masjid yang jelas cuman minjamin listrik aja. Tapi kabel lampu beli sendiri. Cuman minjamin listrik aja. Enggak dimintai bayaran gitu aja. Amma kita mau larang, enggak mungkin. Enggak mungkin. Walaupun nanti mungkin ada yang alasan semrawut, nanti enggak ada alasan. Kesian ekonomi ikhwan kita. Enggak ada alasan, barakallahu fikum. Fadhal kalau ada yang mau. Yang penting barakallahu fikum juga ta'awun. Jangan saling membanting harga. Jualan samping ini sama barangnya saling banting, tidak boleh. Semuanya barakallahu fikum jual dengan harga yang ala kadarnya. Jangan barakallahu fikum tahu temanmu jual 25.000, kamu jual 23.000. Tujuannya biar menarik simpatisan para pembeli, tidak boleh. Zalim seperti ini. Fadhalu kalau ada yang mau dagangan. Tapi sampai Ramadan tok, sampai selesai Ramadan tok. Jangan terus bikin di situ selamanya. Thayyib. Saya dengar juga dari sebagian akhwat, sebagian nisa, wanita ada yang bawa dagangan. Kita enggak bisa melarang. Yang penting barakallahu fikum jangan di dalam musalla. Dipajang di luar. Di luar, di depan kamar mandi. Amma di dalam jangan. Karena kita membangun musalla nisa. Dari awal kita niatkan musalla, kita niatkan masjid untuk wanita. Hanya saja kalau masjid lain biasanya nyambung satu bangunan. Kalau kita alhamdulillah agak sedikit terpisah. Kita sudah niatkan dari awal pembangunan untuk masjid. Sehinggalah bahas kita enggak bisa melarang. Hanya saja jangan di dalam masjidnya. Thayyib. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an ibni Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara terhadap muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh menzaliminya, wala yuslimuh, dan tidak boleh menyerahkannya kepada orang yang hendak menzaliminya. Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang senantiasa membantu menyelesaikan kebutuhan atau hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu dia di dalam menyelesaikan urusannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dengan perbuatan ini, akan membebaskan dia dari kesulitan di yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di yaumil qiyamah. Hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan, menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, al-muslim akhul muslim. Bahwa muslim adalah saudara terhadap muslim yang lainnya. Yang dimaksud adalah al-ukhuwatud diniyah. Persaudaraan, yakni saudara agama, seagama. Dan ini lebih kuat
daripada saudara senasab. Diakui ataupun tidak diakui, barakallahu fikum, inilah memang hatinya kaum muslimin. Kita sama sekali tidak ada hubungannya, barakallahu fikum, entah kembah kita ataupun kemoyang kita, nggak ada hubungannya sama sekali dengan kaum muslimin di Rohingya misalnya. Tetapi ketika seorang muslim mendengar saudaranya muslim terzalimi, dia akan tersayat hatinya. Dia akan ikut tersayat hatinya, karena memang ini tidak lain kecuali barakallahu fikum realisasi daripada makna firman Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di kota Madinah dan berhasil mengislah dan berhasil barakallahu fikum setelah mengislamkan beberapa qabail dari Ansar, Allah Azza wa Jalla mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tadinya sebelum masuk Islam bermusuhan, perang saudara. Setelah mereka masuk Islam, barakallahu fikum, mereka pun menjadi saudara, menjadi satu kesatuan yang kuat. Allah Azza wa Jalla kemudian mengingatkan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Naam. Al-muslim akhul muslim. Dari kulit manapun dia, dari jenis manapun dia. Dan yang kedua, barakallahu fikum, juga secara tabiat. Yang kedua, barakallahu fikum, juga secara tabiat, ketika ada seorang muslim mendengar, barakallahu fikum, ada saudaranya misalnya muallaf yang baru masuk Islam, sebagai tabiat seorang muslim, barakallahu fikum, akan menyambutnya dengan perasaan rahmah, perasaan senang. Al-muslim akhul muslim. Na'am, barakallahu fikum. Ini yang selalu kita pegang ya ikhwan. Makanya sering kita ingatkan bahwa ketika kita melihat saudara kita seorang muslim terjerumus dalam maksiat, dalam bid'ah, dalam kemungkaran, barakallahu fikum, jangan kita memandang dia sebagai musuh kita semata, tetapi justru barakallahu fikum kita memandang dia sebagai saudara kita. Sehingga perlu kita nasihati, perlu kita ingatkan, barakallahu fikum. Naam, yang namanya muslimin demikian yadun wahidah, satu kekuatan. Menjaga barakallahu fikum keagraban di antara sesama mereka kaum muslimin. Al-muslim akhul muslim. Yang kedua, di hadis ini la yadhlimuh, tidak boleh menzaliminya. Menzalimi dari hartanya, kehormatannya, keluarganya, dirinya. Yang namanya az-zulm dzulumatun yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yaumil qiyamah. La yadhlimuh, enggak boleh menzalimi, bukan berarti barakallahu fikum kita berbuat zalim terhadap selain muslim boleh. Haram tetap berbuat zalim. Hanya saja ketika kita menzalimi saudara kita seorang muslim, tentunya lebih haram lagi, karena harta kehormatannya adalah terlindung dengan syariat Islam. La yadhlimuh, tidak boleh menzaliminya dengan kalimat atau dengan barakallahu fikum mengambil hartanya tanpa ikhlas, tanpa keridhaan dia, dengan merusak kehormatannya. La yadhlimuh. Subhanallah, kalau kaum muslimin mengamalkan hadis-hadis yang seperti ini, barakallahu fikum, akan benar-benar tercermin Islam begitu indahnya. Tidak boleh berbuat zalim. Kita melihat saudara kita seorang muslim salah, menyimpang, bukan berarti kita zalimi, tetapi Allah Azza wa Jalla mengatakan fa aslihu bainahuma, mengadakan islah. Boleh
ketika kita melihat saudara kita dua orang muslim yang sedang ribut, yang sedang bertikai, boleh kita ikut campur. Tapi ingat, ikut campurnya kita bukan membela satu pihak, tetapi barakallahu fikum, Allah azza wa jalla mengatakan fa aslihu bainahuma. Kamu hendaknya menjadi pihak yang ketiga, dalam artian pihak yang tengah untuk mengislah antara keduanya. Sebab kalau kita lihat kenyataan di lapangan, sebagian orang kadang barakallahu fikum, kupingnya, telinganya tergantung siapa yang duluan. Siapa yang duluan kasih masukan, itu yang dipercaya. Siapa yang duluan kasih masukan, itu yang duluan dipercaya. Tetapi nanti barakallahu fikum, giliran untuk islah paling sulit. Allah azza wa jalla mengatakan fa aslihu bainahuma. Kalau mau ikut campur barakallahu fikum, maka menjadi tim islah, tim yang berusaha untuk memperbaiki antara kedua belah pihak yang sedang bertikai. Bukan membela salah satunya, dan bukan barakallahu fikum mendukung salah satunya. La yadhlimuh wa la yuslimuh. La yuslimuh di sini barakallahu fikum ay la yuslimuh ila man arada an yadhlimah. Tidak menyerahkannya kepada orang yang hendak menzaliminya. Bahkan termasuk barakallahu fikum perbuatan baik ketika kita melihat saudara kita, ada seorang saudara kita muslim, ada orang yang hendak menzaliminya, kita berusaha mengalihkan perhatian dia. Mana fulan? Tadi lari ke sana, padahal ada dia di rumah. Dalam rangka menyelamatkan barakallahu fikum saudara kita seorang muslim. Begitu mulia ayyuhal muslimun kehormatan seorang muslim. Seperti yang tadi kita jelaskan, kalau seandainya kaum muslimin menerapkan dan merenungi apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan hidup aman sesama muslim, damai, tidak ada yang diistilahkan perang antar kelompok, tidak ada yang diistilahkan barakallahu fikum perang antar organisasi, illa insyaallah. Tetapi artinya barakallahu fikum minimalnya sangat jarang kita dapati. Sangat jarang kita dapati. La yuslimu. Tidak boleh menyerahkannya barakallahu fikum kepada orang yang hendak menzaliminya. Seperti contohnya sekarang juga barakallahu fikum yang masyhur. Hadis ini la yuslimu. Misalnya ada seorang yang diminta oleh negara kafir, muslim, misalnya dari Indonesia atau di mana saja barakallahu fikum, diminta oleh negara kafir bahwa orang ini terkena kasus demikian dan demikian, serahkan kepada kami dan kami akan menghakimi. Diminta oleh PBB misalnya. Sementara dia adalah muslim, yang wajib bagi pemerintah barakallahu fikum adalah haram menyerahkan orang masyarakatnya kepada orang kafir. Haram menyerahkan saudara mereka, seorang masyarakat mereka muslim ini. Kalaupun ada kesalahannya dihakimi di dalam negara sendiri, itu lebih berwibawa daripada diserahkan kepada musuh-musuh Islam dan musuh negara. Kalaupun memang bersalah dan berhak mendapatkan hukuman, dihukum atau dipenjara di dalam negeri sendiri, dari sisi syariat lebih syar'i, dari sisi barakallahu fikum kewibawaan suatu negara juga lebih berwibawa. Karena artinya kalau menyerahkan masyarakatnya kepada PBB terkesan tidak bisa apa-apa. Terkesan negara lemah. Terkesan pemerintah barakallahu fikum lemah. Tetapi ketika menunjukkan bahwa mereka mampu menegakkan hukuman terhadap siapa saja yang salah, ini menunjukkan izzah, menunjukkan wibawa yang ada pada mereka. La yuslimah. Haram menyerahkannya kepada orang yang hendak menzalimi dia. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang senantiasa membantu saudaranya
maka Allah Azza wa Jalla akan senantiasa membantu dia di dalam menyelesaikan segala urusannya. Ini ya ikhwan barakallahu fikum pentingnya at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Pentingnya barakallahu fikum tolong menolong antara muslimin dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan menganggap barakallahu fikum bahwa amalan atau perbuatanmu ketika kamu membantu saudaramu seorang muslim sekecil apapun akan sia-sia begitu aja. Tidak mungkin. Kecuali kalau memang kamu gak ikhlas. Tapi selama kamu ada dorongan barakallahu fikum keikhlasan, kamu tetap akan mendapatkan gantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam lafaz yang lain, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu barakallahu fikum senantiasa menolong saudaranya. Naam. Saya nasihatkan kepada ikhwan kita, entah barakallahu fikum dan secara khusus kalangan para pengusaha yang mempunyai anak buah dan karyawan muslimin. Karyawan muslimin. Yang pertama tentunya barakallahu fikum, carilah karyawan muslim yang taat kepada agamanya. Yang kedua barakallahu fikum, jangan kamu niatkan ketika kamu membayar karyawanmu sekedar melepaskan kewajibanmu saja barakallahu fikum karena mereka telah kerja, tetapi kamu hendaknya niatkan ta'awun untuk membantu perekonomian mereka, untuk membantu barakallahu fikum kelangsungan ekonomi keluarga mereka, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu bisa mendapatkan berkah dari hartamu ini. Karena Rasulullah mengatakan wallahu fi aun fi man kana fi hajati akhihi kajati akhihi kana Allah fi hajati. Selama kamu niat dan ikhlas membantu saudaramu, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantumu di dalam menyelesaikan berbagai urusan. Kamu ikhlaskan barakallahu fikum ketika kamu membayar karyawanmu lillahi azza wa jal dalam rangka membantu mereka. Jangan disertai dengan kekesalan. Jangan disertai barakallahu fikum dengan perasaan dongkol. Lagi-lagi bayar upah lagi-lagi, ini jangan. Ikhlaskan hartamu yang keluar dan yakini bahwa ini anggap aja barakallahu fikum sedekah. Dan Allah Azza wa Jalla biidnihi akan memberkahi hartamu. Naam. Artinya kesempatan berarti. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan seorang muslim ataupun muslimah dari kesulitan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari kesulitan di yaumil qiyamah. Kesulitan apapun yang dialami oleh saudara kita seorang muslim. Kesulitan ekonomi, kesulitan pendidikan, kesulitan barakallahu fikum pengobatan, kesulitan apa saja barakallahu fikum ketika kita membantu dia, maka ini adalah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari kesulitan di yaumil qiyamah. Betapa mulianya akhlak seorang muslim ya ikhwan. Kalau dia memang senantiasa berjalan di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang repot kalau sudah menyimpang dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tendang sana, tendang sini, sikut sana, sikut sini. Pokoknya barakallahu fikum, tidak boleh ada yang sentuh. Dia harus barakallahu fikum terdepan. Dia harus tampil paling depan. Ini tuntunan apa yang seperti ini? Tidak lain kecuali barakallahu fikum tuntunan hawa nafsu. Tendang sana, tendang sini, sikut sana, sikut sini, kritik sana, kritik sini, ini dan lain sebagainya, libas. Semuanya barakallahu fikum dengan tanpa ada alasan yang jelas. Yang intinya barakallahu fikum adalah demikian, ingin tampil aja.
Yang terakhir di hadis ini, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di yaumil qiyamah. Dan ini tidak secara mutlak, umum tapi tidak secara mutlak. Umum dalam artian barakallahu fikum setiap muslim. Entah itu muslimah, entah itu barakallahu fikum istri kita, maupun suami, maupun anak, maupun orang tua kita barakallahu fikum, selama memang tidak ada daruratnya barakallahu fikum, tidak boleh kita menceritakan aibnya. Tidak boleh kita menceritakan aibnya. Man satara musliman. Kita lihat terkadang barakallahu fikum suami istri ya ikhwan, kalau sudah cerai, naudzubillah, yang istri membongkar aib suaminya, yang suami juga membalas seperti itu. Dan terkadang barakallahu fikum, bahkan terkadang kalau sudah terjadi pertengkaran, percekcokan di dalam rumah tangga seperti itu. Istri kabur ke rumah orang tuanya, sampai di rumah orang tua cerita suaminya begini begitu, bobrok, ditindas terus, nggak dikasih makan, nggak dikasih ini, nggak dikasih itu, macam-macam sudah. Habis yang seperti ini. Semuanya karena apa ya ikhwan? Syaitan. Karena syaitan barakallahu fikum. Yang wajib adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wanita adalah sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki adalah sebagai pakaian perempuan. Kita tahu apa fungsinya pakaian di samping penampilan kita, di samping barakallahu fikum menunjukkan penampilan yang rapi, juga menutupi aurat kita. Sehingga semestinya yang wajib adalah sitrul aurah. Yang namanya perempuan barakallahu fikum ketika cerita suami saya begini dan begini dan begini dan begini, kalau orang tuanya alim, kalau orang tuanya berilmu, enak jawabnya. Suaminya begitu ya dapatnya ya kurang lebih lah. Suamimu seperti itu ya jodohmu ya kamunya begitu ya emang begitulah. Karena apa? Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Al-Khabithatu Lil-Khabithin. Yang namanya orang sesuai dengan jodohnya. Tetapi kadang yang repot, mertuanya juga setengah bodoh atau bodoh benaran. Wah, memang dasar suamimu itu kurang ajar. Nanti besok tak datangin. Ada motor enggak mah? Sini. Datang ke rumah, datangi menantunya dalam keadaan mata masih merah, kepala panas. Datang ngamuk, kamu kurang ajar, lo apain anak saya? Datang nantang menantunya sendiri. Lo memangnya kenapa, Pak? Kok anak saya datang kabur ke rumah saya, nangis ini begini dan lain sebagainya. Katanya kamu iniin, kamu ituin, kamu macam-macam, kamu ini dan lain. Loh, Bapak kan dulu sudah nyerahkan tanggung jawab pada saya. Ngapain Bapak ikut campur, Pak? Bapak mau ambil kembali anaknya, sini kembalikan mahar saya. Cari yang baru lagi, saya masih banyak perempuan kok. Ambil itu anakmu kalau mau berani. Begitu baru namanya suami yang jantan. Tapi kadang-kadang kasihan udah digertak sama mertua, oh iya Pak, nuwun sewu. Maaf, naon, gitu-gitu aja udah. Akhirnya istrinya tambah biadab, mertuanya tambah kurang ajar. Menantunya jadi kancil. Akhirnya yang wajib barakallahu fikum sitrul aurah. Ini kalau di Indonesia. Kalau kita waktu di Yaman, seringnya nanti kalau udah seperti ini akhirnya perang suku. Karena Qabilah suaminya juga nggak menerima dimaki seperti itu, sukunya maju lagi akhirnya. Akhirnya perang biasanya. Ini barakallahu fikum yang wajib adalah satrul muslimin. Tetapi tentunya tidak semuanya barakallahu fikum kita wajib menutupi aibnya. Ada orang yang memang sudah merupakan barakallahu fikum
orang sahibul ma'asi yang memang sudah terbiasa dengan maksiat, atau ada orang yang memang aibnya kalau ditutupi membahayakan orang lain. Ini orang nggak amanah. Nggak amanah kalau diserahin duit, kalau diserahin uang, nggak amanah. Mesti dia minta pinjaman, diserahin amanah, duit, uang, tapi nggak amanah. Tahu-tahu dia datang lagi kepada si fulan, saya ada peluang bisnis ini, itu, barangkali antum mau invest kepada saya, membutuhkan modal 50 juta. Kita dengar berita, orang ini datang lagi ke fulan, minta lagi. Tidak ada masalah, barakallahu fikum. Bahkan termasuk ta'awun kita terhadap saudara kita muslim, yang dimintai tadi kita hubungi cepatnya, kita beritahu cepatnya, hati-hati kamu berikan uangmu pada fulan. Kenapa? Orangnya nggak amanah. Sudah terbukti yang dikhianati berapa orang, fulan dikhianati semuanya. Dan kamu akan menjadi korban kesekian kali kalau kamu nggak dengar apa yang saya sampaikan. Terserah. Ini termasuk barakallahu fikum ta'awun dari kedua belah pihak. Kita menolong saudara kita yang punya duit tadi ini, dan juga kita menolong saudara kita yang akhlaknya bejat tadi ini, mengurangi dosa dia. Supaya jangan nambah dosa terus. Fana'am barakallahu fikum. Ini kalau sudah memang harus kita beberkan aibnya, tidak ada masalah. Tetapi pada asalnya selama enggak ada perlunya, barakallahu fikum, yang wajib adalah man satara musliman satarahullah. Yang wajib adalah kita menutupi aibnya saudara kita seorang muslim. Nas'alullah azza wa jalla an yastura anna sayyiatina wa dhunubana wa khatayana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.